Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Cecia, Levia, Elsie, Silvana, dan juga Grace. Di sini kita akan membahas mengenai Elizabeth. Next. Nah, di sini kita menggunakan 3 tools, yaitu yang pertama ada Brand24, SimilarWeb, lalu kita menggunakan sosial media research. Next. Nah, dalam menggunakan Brand24, kita bisa menghitung social engagement website Elizabeth dalam 1 bulan terakhir. Dapat dilihat bahwa mereka mengalami lumayan kenaikan pada akhir Desember hingga awal Januari, tapi mengalami penurunan dan kestabilan pada pertengahan Januari hingga akhir Januari. Next. Di, di sini ada traffic and engagement website Elizabeth. Bisa dilihat total visitnya sebanyak 59,1. Average visit duration cukup bagus dalam 2 menit. Bounce rate-nya juga terbilang cukup bagus untuk sebuah website katalog produk. Page visit juga cukup stabil dalam 4,39. Next. Di sini ada Elizabeth sosial media. Kita menggunakan Instagram dengan engagement rate-nya sebanyak 0,23%, average likes-nya sebanyak 2,153, dan average comment-nya sebanyak 48,80. Tapi kita lihat bahwa mereka mengalami penaikan follower yang cukup stabil dari awal Januari hingga akhir Januari. Next. Nah, di sini berdasarkan hasil sosial media research kita untuk engagement konten, karena engagement mereka sudah naik sebanyak 0,23%, kita menargetkan Instagram story mereka sekitar 8-10 story per hari. Karena setelah dilihat, terkadang banyak jumlah story tidak stabil. Untuk reach konten, total jumlah konten mereka di Instagram sudah sebanyak 3.643. Kita ingin menggunakan Elizabeth untuk menggunakan ad impression untuk menarik lebih banyak customer. Di sini target likes kita adalah sekitar 1.500 likes per post dan 100 comments per post. Apa saja yang Elizabeth udah lakuin untuk acquisition? Yang pertama itu online ads. Mereka sudah mulai melakukan online ads seperti Google Ads dan beberapa social media ads untuk mempromosikan mereka. Lalu untuk partnership, mereka juga telah bekerja sama dengan para selebgram seperti Sofia. Mereka mengeluarkan tas terbaru dengan koleksi Sofia, lalu brand kecantikan seperti Wardah dan e-commerce Tokopedia. Untuk email marketing, mereka juga sudah melakukan melalui subscription dan juga untuk konsumen-konsumen yang telah transaksi melalui website Elizabeth. Untuk offline campaign, saat ini mereka sudah melakukan beberapa campaign seperti Elizabeth Bloom in September, Sarapan Bareng SZ, Me and Elizabeth, dan Elizabeth Symphotic Journey 60. Untuk stage conversion pada bagian desain dan development, menurut analisa kelompok kami, dalam website Elizabeth masih terdapat banyak celah untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, dari segi desainnya, tampilan website Elizabeth masih terkesan terlalu penuh dan kurang tertata rapi dengan baik dan rapi. Yang kedua, penggunaan font pada website Elizabeth kurang menarik dan terkesan agak jadul seperti font pada blog-blog tua. Dan yang ketiga adalah pada halaman katalog produk, kolom atau rows yang menampilkan foto produk terlalu banyak hingga terkesan terlalu ramai dan kurang menarik. Untuk customer service, menurut analisa kelompok kami dalam website dan sosial media Elizabeth, masih terdapat celah untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, pada website tidak ada diskon flash sale dan promo buy one get one atau semacamnya. Yang kedua, website dan sosial media belum ada promo bulan dan tanggal yang sama seperti 11 atau 12-12. Untuk retention and growth, pada problem di proposition development, desain tas Elizabeth itu terkenal karena kualitasnya dan modelnya yang cantik. Tetapi sekarang sudah banyak brand lain tuh memiliki desain yang mirip bahkan sama dengan Elizabeth. Untuk outbound communication mereka, Elizabeth itu masih lumayan kurang dalam isi konten yang menarik. Sehingga terkadang jumlah likes dan comments dalam setiap postingan Elizabeth masih kurang seimbang dengan jumlah followernya. Untuk acquisition stage yang telah dijelaskan tadi, apa sih yang seharusnya ditingkatkan oleh Elizabeth? Yang pertama yaitu SEO atau Search Engine Optimization. Karena pada saat kita menekan keyword Elizabeth, untuk produk Elizabeth itu belum muncul pada halaman pertama. Sehingga SEO ini harus ditingkatkan agar bisa menarik lebih banyak perhatian konsumen. Yang kedua yaitu affiliates. Elizabeth masih belum menggunakan strategi affiliate dalam dunia marketing mereka, khususnya di e-commerce. Padahal affiliate ini merupakan peluang yang sangat bagus dan karena sedang berkembang pesat. Maka Elizabeth harus mengembangkan promosi pada sektor affiliates. Kemudian pay per click. Ketika melakukan pencarian dalam website atau online,
ads lainnya, kami belum menemukan ads Elizabeth di mana muncul pada beranda website-website di internet. Padahal dengan pay-per-click brand Elizabeth dapat lebih dikenal oleh masyarakat, terutama anak zaman muda. Online PR, Elizabeth pernah membuat community participation dalam bentuk serapan barang ES, namun hal tersebut berakhir di tahun 2022. Sebaiknya Elizabeth membuat brand protection dan community participation dalam bentuk online campaign, terlebih untuk mendukung 60 tahun perayaan Elizabeth. Hal yang perlu diimprove yaitu blog, podcast, online communities, dan social network. Nah, pada bagian conversion stage, pada desain dan development, kelompok kami menyarankan yang pertama, desain pada tampilan website Elizabeth dapat diperbaiki menjadi lebih minimalis dengan penataan yang lebih rapi dan menonjolkan isi elegan. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak terlalu banyak menaruh section pada halaman utama dan memindahkannya ke beberapa section pada bagian halaman lainnya. Yang kedua, kami merekomendasikan website Elizabeth untuk melakukan penggantian font yang menggambarkan brand Elizabeth itu sendiri. Adapun beberapa rekomendasi font dari kami yakni Century Gothic, Futura PT, Montserrat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada bagian halaman katalog produk, kolom atau rows yang menampilkan foto produk dapat dikurangi dari tadinya 5 kolom menjadi 3 kolom agar memudahkan pelanggan untuk melihat produk secara lebih jelas dan menampilkan kesan lebih rapi serta lebih menarik. Rekomendasi untuk customer service pada website Elizabeth, kami merekomendasikan untuk mengikuti tren diskon tanggal dan bulan yang sama seperti 11 atau 12 dan mengadakan promo buy one get one atau buy two get three pada website. Rekomendasi untuk retention and growth stage, yang pertama dalam proposition development, kita ingin Elizabeth untuk inovasi produk lebih lanjut dengan tetap mengikuti tren, tetapi tetap mempertahankan originalitas brand Elizabeth itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk outbound communication, membuat konten yang menarik yang menunjukkan kepedulian terhadap customer. Seperti konten, contohnya cara membuat fashion DIY dengan Elizabeth, cara merawat tas Elizabeth, dan konten-konten seperti itu. Lalu untuk teknologi yang kita saranin yaitu CRM software di mana Elizabeth masih kurang engagement dengan konsumen. Dengan CRM software, Elizabeth dapat meningkatkan potensial konsumen dengan meningkatkan relationship bisnis. Lalu yang pertama ada marketing di mana kami menyarankan gunakan big data. Kenapa kami memilih big data? Karena dengan big data Elizabeth dapat mengetahui analisis dan tren pasar di mana data-data tersebut dapat digunakan Elizabeth untuk mengetahui jenis produk yang sedang dicari dan tren apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga untuk kedepannya Elizabeth dapat meningkatkan strategi inovasi produk dan pemasaran yang lebih efektif. Untuk sales intelligence merupakan sebuah teknologi yang mempermudah bisnis menemukan, melacak, serta memahami pelanggan baru. Sales tools ini memberikan informasi berharga dari data yang dikumpulkan sehingga akan membantu Elizabeth dalam melakukan analisis pada pelanggan untuk memaksimalkan sales mereka. Untuk bagian service and support, kita menyarankan menggunakan Automated Customer Service atau ACS. Nah, sistem ACS ini itu mengotomisasikan berbagai tugas layanan pelanggan secara real-time seperti notifikasi email, survei, tracking pertanyaan, FAQ, artikel bantuan, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Elizabeth karena teknologi ini berjalan non-stop. Kemudian untuk innovation, terkait dengan marketing tadi, yaitu menggunakan big data and analysis. Karena ini digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan permintaan pasar untuk saat ini maupun ke depannya, sehingga dapat dilakukan inovasi mulai dari sisi internal maupun eksternal, dari sistem operasional Elizabeth, yang juga memberikan insight baru pada Elizabeth untuk melakukan inovasi produk dan strategi mereka. Kemudian untuk collaboration Elizabeth dapat ditingkatkan kembali dengan bekerja sama dengan artis-artis lain atau produk lain untuk membuat semacam crossover yang menguntungkan satu sama lainnya. Artinya Elizabeth menggunakan digital collaboration untuk menggabungkan beberapa industri dan individu dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan bersama. Pada bagian customer experience, kami menggunakan Total Experience dengan mengkonsolidasikan pengalaman pelanggan, karyawan, dan user dengan lingkungan multi-channel. Artinya, Elizabeth dapat menerapkan strategi yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman user yang lebih unggul dan menghubungkan beberapa hal disiplin. Teknologi TX ini menghubungkan multi-experience dari customer experience, employee experience, dan user experience. Dengan ini, Elizabeth dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan hubungan internal perusahaan juga.